Tarsungon na lambok panjawab ni salam ni ate ya umak taulahan jabuse. Jadi ise na menjawab salam ni ustad idoaon masuk surga tanpa hisab. Amin. Na adong utang na dilunaskan oleh Allah. Amin. Yang belum ada jodohnya diberikan jodoh oleh Allah. Amin. Yang belum ada rumahnya dikaruniakan rumah. Amin. Yang belum punya anak laki diberikan anak laki-laki. Yang belum punya anak perempuan dikaruniakan Allah anak perempuan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang paling kuat aminnya berarti yang paling banyak utangnya. Taulahan musa salam neta ya ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat wa ala alihi wa sahbihi wa man wala may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadari khairum min alfi syahr. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Masih dohot namadung mangalehen dihita sasudena jamaah Masjid Muhammadin na dirahmati oleh Allah. Ima berupa nikmat iman, nikmat kesehatan, songoni buse nikmat usia, ima dalan naso bisa ita markumpul di malam niarion, ima nakin madung ita mangkarejohon salat sunnah qobliyah Isya 2 rakaat. Kemudian dilanjut salat fardu Isya 4 rakaat, lalu dilanjut salat sunnah ba'diyah Isya 2 rakaat, songoni buse tarwih dohot witirna. Alhamdulillah sada nikmatna patut ita syukuri itu Allah Subhanahu wa taala dohot ita senantiasa bersama-sama marsungguh-sungguh hati yauma meningkatkan iman dohot takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan, bulan di mana amal soleh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sesudahnya hadir di masjiton tergolong sebagai ashabul jannah atau ashabul yamin, yaitu para penghuni surga Allah Subhanahu wa taala nanti kelak di hari akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat akan senantiasa bersama kita selama bapak-bapak dan ibu-ibu tidak berdiri dari tempat duduknya. Selagi kita berada di masjid ini, insyaallah malaikat akan senantiasa bersama kita. Yang berdiri duluan, maka malaikat akan terlebih dahulu berdiri meninggalkan dia. Oleh karena itu mudah-mudahan kita harapkan kita semua senantiasa setia sampai kajian atau kultum kita ini selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa semoga terlimpah dan tercurah kepada manusia terbaik sepanjang zaman yang pernah ada di muka bumi ini. Beliaulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini jasad mulia itu telah terbaring di kota suci Madinah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku tinggalkan bagi kalian 2 perkara. Siapa yang berpegang teguh kepada 2 perkara itu, maka hidupnya tidak akan pernah tersesat selamanya. Itulah Al-Quran dan hadis.
Oleh karena itu kepada ayahanda dan ibunda tercinta, maka marilah kita bersamai, kita senantiasa hari-hari kita diisi dengan Al-Quran, diisi dengan membaca hadis-hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan begitu kita tergolong sebagai umat Muhammad SAW yang berhak mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Muhammadin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarram, para tuan guru, alim ulama, cerdik pandai atau bangun harajaun songoni juangin pemerintahan, songoni ayahanda namina tercinta, ibunda tercinta, songoni abang nyami, songoni kakak nyami, songoni dan anak nyami sasudena. Mudah-mudahan dilehen dihita kesehatan dan keberkahan umur hingga kita selesai melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, dan kita juga bersama-sama nanti bertemu dengan hari yang fitri, yaitu Idul Fitri. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malamon kita sudah masuk malam 17 Ramadan. Para ulama mengatakan sebagian bahwa malam 17 Ramadan adalah malam diturunkannya Al-Quran. Tadi Qori telah membacakan ayat Quran surah Al-Baqarah 185. Kemudian dilanjut dengan Quran surah Al-Qadar. Dilanjut pula tadi juga dengan wa ija sa'alaka ibadi fa inni qarib. Semua ini insyaallah akan kita bahas di malam ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan dan kekuatan untuk kita bisa bersama-sama mendengarkan majelis ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ayahanda dan ibunda tercinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang malam nuzulul Quran. Tadi ayatnya sudah jelas dibacakan. Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Betul loh Mak kira-kira? Betul lah ya? Betul lah ya? Betul, alhamdulillah. Jadi bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa bukan hanya Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan. Nanti ya, ada juga kitab-kitab suci yang lain yang diturunkan juga di bulan Ramadan. Dijelaskan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Tola naron dibuka ayah umak dung lalu ibagas. Baik online maupun offline. Sana kok ngecek tafsir tinggal ketik di mbah Google langsung muncul. Tafsir Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Jadi dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana kitab-kitab para nabi diturun konayah. Di antaranya adalah di malam pertama bulan Ramadan diturunkanlah suhuf atau lembaran-lembaran kitab untuk Nabi Ibrahim di malam pertama Ramadan. Kemudian di malam ke-6 Ramadan juga diturunkan kitab suci, yaitu kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam, yaitu di malam ke-6 di bulan Ramadan. Lanjut pula ke malam yang ke-13 diturunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihi salam. Kemudian dalam tafsir itu dikatakan bahwa di malam ke-24 diturunkan juga Al-Quranul Karim. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan di dalam tafsir itu kalau kitab suhufnya Ibrahim, kitab Tauratnya Nabi Musa, kitab Injilnya Nabi Isa itu diturunkan Allah dari Lauhul Mahfuz ke dunia ini lengkap satu kitab sekaligus. Jadi sekali turun ayat kitab ni Nabi Musa, kitab ni Nabi Isa, lembaran suhuf Ibrahim lengkap doma sekali turun tu dunia dalam bentuk kitab. Tetapi Al-Quranul Karim berbeda.
Al-Quranul Karim diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Ada Baitul Izzah ya. Baitul Izzah adalah langit dunia. Diturunkan oleh Allah Al-Quranul Karim dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah lengkap. Baru dari Baitul Izzah diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan peristiwa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nauma turun ayatna pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Turunlah perintah itu, ayat itu di Gua Hiro, di Jabal Nur, yaitu yang dibawa oleh malaikat Jibril. Nabi Muhammad SAW dipeluk oleh malaikat Jibril, kemudian diminta membacakan ayat Iqra. Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW, Ma ana biqori, saya tidak pandai membaca. Begitulah peristiwa itu berlanjut. Kemudian Nabi Muhammad SAW merasa ketakutan dan menggigil. Lalu Nabi Muhammad SAW kembali turun ke kota Makkah. Sesampainya di rumah, kemudian dikatakan oleh Rasulullah kepada Khadijah, Jammiluni, zammiluni, selimuti aku, Ningna binta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad SAW diselimuti oleh Khadijah. Dalam selimut itu turun pula ayat kedua, Ya ayyuhal muddassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Turunlah ya ayyuhal muddassir, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, berdirilah dan berikanlah peringatan. Tui sedo ayah ilen peringatanon, tui sedo umak dilen peringatanon. Turun busema ayat, wa anzir asiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada orang-orang terdekat. Maka dikumpulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaum kerabat beliau. Dikumpulkanlah istri tercinta Khadijah, paman beliau Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Bakar Siddiq, kemudian juga penduduk Makkah. Berpidatolah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Bukit Sofa. Bukit Sofa, Sofa dan Marwah. Berdirilah Rasulullah di Bukit Sofa, lalu berpidatolah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Wahai penduduk kota Makkah, percayakah kalian kalau seandainya aku katakan bahwa di balik bukit Jabal Abi Qubais akan ada satu kelompok yang siap menyerang kita? Maka dijawablah oleh penduduk kota Makkah. Apa kata mereka? Mereka beriman dan yakin terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan lagi, percayakah kalian kalau seandainya aku katakan bahwa di balik bukit itu ada sekelompok pasukan yang bersiap menyerang kita? Maka mereka mengatakan, Sodakna ya Muhammad, benar engkau Muhammad. Mereka yakin atas apa yang dikatakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Muhammad mengatakan, wahai penduduk kota Makkah, percayakah kalian kalau seandainya aku mengatakan bahwa aku adalah nabi dan rasul yang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala? Maka penduduk kafir Quraisy mengatakan, kami tidak percaya. Datang Abu Lahab, kemudian dia mengatakan, tabbat laka ya Muhammad, alihada jama'tana, celaka engkau Muhammad, apakah untuk ini engkau mengumpulkan kami? Maka turun ayat Allah yang berikutnya menjawab ucapan dari Abu Lahab itu, yaitu tabbat yada abi lahabi wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Begitulah urutan ayat itu turun berdasarkan peristiwa yang terjadi. Nah, semua di rumah. Oma, siapa kamu? Ya. Jadi seperti itulah urutan dari setiap ayat Al-Quran.
Tetapi kalau kita buka Al-Quranul Karim hari ini di Masjid Muhammadin, yang nampak adalah di Al-Quran surah Al-Fatihah. Kenapa tidak Iqra? Padahal yang pertama sekali ayat yang turun adalah Iqra, bukan Al-Fatihah. Tapi kalau kita buka Al-Quranul Karim di Masjid Muhammadin, kita baca di situ yang pertama surah Al-Fatihah, lalu Alif Lam Mim Al-Baqarah, lalu kemudian dilanjut Ali Imran, kemudian lagi dilanjut An-Nisa dan seterusnya. Ya. Nah, ini bagaimana? Kenapa seperti itu? Karena memang di Lauhul Mahfuz seperti itulah susunan Al-Quranul Karim yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemudian diturunkan oleh Allah berdasarkan peristiwa yang terjadi. Pada suatu waktu pernah ketika masa itu ada di kota Yamamah, ada seorang laki-laki yang bernama Musailamah Al-Kazzab, seorang laki-laki yang mengaku menjadi nabi. Nah, inilah yang disebut dengan namanya nabi palsu mah. Nah, jolo dong warna nabi palsu. Sanari pewidai tipi bahat dua lak nama ngaku nabi. Tai nah pedong nama ngaku Tuhan nanti. Sampai hari ini yang mengaku Tuhan baru Fir'aun. Kalau yang mengaku nabi banyak. Nah, jadi datang Musailamah Al-Kadzdzab, dia mengaku dirinya sebagai nabi, lalu dia buatlah ayat yang menyerupai Al-Quran. Apa ayatnya? Kata Musailamah Al-Kadzdzab, Al-Fil wa ma adraka mal fil lahu lailun tawil. Ima ayat nauma ibain Musailamah Al-Kadzdzab. Amartina gajah. Apakah kamu tahu apa itu gajah? Gajah itu berekor panjang, bertelinga lebar. Ima ayatnya ibain Musailamah Al-Kadzdzab. Lalu didengar oleh Abu Bakar Siddiq. Kemudian Abu Bakar Siddiq mengatakan perang. Maka diperangilah nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab. Maka gugurlah 70 penghafal sahabat penghafal Quran sebanyak 70 orang. Meninggal sahabat penghafal Quran sebanyak 70 orang yang di dalam kepala mereka terdapat Al-Quranul Karim sebagaimana yang kita lihat hari ini, mulai dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Kemudian setelah mereka wafat, saking banyaknya sahabat ahli Quran yang wafat waktu itu berperang, sehingga berkatalah Umar, wahai Khalifah Abu Bakar Siddiq, melihat sudah banyaknya para penghafal Quran yang wafat, kita khawatir kalau nanti semakin hari semakin banyak para penghafal Quran yang wafat, dikhawatirkan Quran ini pun hilang. Maka Umar mengusulkan kepada Abu Bakar Siddiq, wahai Khalifah, bagaimana kalau Al-Quran ini kita bukukan? Abu Bakar Siddiq tidak mau. Kenapa? Karena Abu Bakar mengatakan hal itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan tidak pernah dibuat oleh Rasulullah SAW. Karena itu dia menganggap bahwa itu adalah bid'ah, wa kullu bid'ah dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Oleh karena itu Abu Bakar tidak mau, tetapi dibujuk oleh Umar radhiyallahu anhu, dan akhirnya Allah memberikan hidayah kepada Abu Bakar Siddiq sehingga Abu Bakar Siddiq pun akhirnya mau untuk membukukan Al-Quranul Karim. Itulah kenapa Al-Quranul Karim bisa kita lihat sampai hari ini. Dikumpulkanlah para sahabat, dikumpulkanlah Al-Quran yang terdapat di pelepah-pelepah kurma, yang tertulis di batu-batu pipi, yang berada di tulang-tulang. Dibuatlah tim, dibentuk untuk menuliskan yang namanya Al-Quranul Karim. Selesailah Al-Quran itu ditulis, dikumpulkan dari kepala sahabat. Dulu juga Al-Quran tidak berbentuk fisik seperti ini. Dulu Al-Quran dalam bentuk digital di dalam kepala para sahabat. Maka kalau dulu para sahabat ditanyakan surah Al-Fatihah, diklik muncul surah Al-Fatihah, diklik lagi muncul surah Al-Baqarah, tetapi dalam bentuk digital di dalam kepala mereka, lalu kemudian dituliskan di dalam buku-buku. Itulah yang kita lihat hari ini sekarang. Seperti itulah susunan yang dihafalkan oleh para sahabat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup pada zaman itu.
Semua lima sejarah singkat tentang Al-Quranul Karim. Itulah Al-Quran yang kita lihat hari ini. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, saya bukan Ustadz Maulana. Jadi di dalam ayat itu Allah mengatakan sahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bahwa Al-Quran itu diturunkan Allah di bulan Ramadan sebagai apa? Hudal linnas. Jadi Al-Quran adalah petunjuk, hudan, petunjuk bagi manusia, baik yang berkulit merah maupun yang berkulit hitam. Ya. Jadi Quran adalah petunjuk. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan penjelasan tentang petunjuk-petunjuk itu juga ada di dalam Al-Quran. Dan Quran itu adalah pembeda antara yang hak dan yang batil, pembeda antara yang halal dengan yang haram. Jadi kalau kita mau hidup kita senantiasa berada di dalam jalan yang lurus, maka petunjuknya adalah Al-Quranul Karim. Sarupu di dabuah ya umat. Mula kita tu sada kota, kita tu sada daerah honna ponga ita kunjungi. Na ita boto dalan. Ada na pajol ita ligin. Petunjuk arah, tot ita ligin petunjuk arah. Mula saro ita sanari kita melihat di Google Map. Tentu Google Map itu adalah petunjuk. Jadi mula naita boto dalan, naita jalaki adalah petunjuk supaya tidak salah arah. Begitu jugalah kita di dalam kehidupan ini, supaya kita tidak salah arah, supaya amal kita tidak salah, maka kita memerlukan yang namanya petunjuk. Dan petunjuk itu Allah sampaikan ada di dalam Al-Quranul Karim. Itulah kenapa di dalam kehidupan kita sehari-hari kita senantiasa membaca ihdinas siratal mustaqim. Homa 3 kali dodongan dibaca ihdinas siratal mustaqim sadari saborgin. Etongbo 2 kali subuh, 4 kali zuhur, 4 kali asar, 3 kali maghrib, 4 kali isya. Jadi 3 kali sudah kurang lebih 17 kali, kurang lebih 17 kali sehari semalam kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Iuma baru yang wajib. Yang wajibnya saja sudah 17 kali kita memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau ditambah yang sunnah, salat sunnah wudu, salat sunnah tahiyatul masjid, salat sunnah rawatib, salat sunnah duha, salat sunnah tahajud, dan salat sunnah lainnya sudah tak terhitung. Puluhan kali sehari semalam kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Menunjukkan apa? Betapa pentingnya di dalam kehidupan itu kita mendapatkan yang namanya petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka kalau ada yang paling penting di dalam kehidupan kita, maka tidak lain dan tidak bukan itulah petunjuk kepada jalan yang lurus. Saking pentingnya petunjuk kepada jalan yang lurus ini, sampai kurang lebih 17 kali sehari semalam kita bermohon kepada Allah. Pertanyaannya jamaah sekalian, di mana kita mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus? Itulah jawabannya. Ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Kan? Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran itu adalah petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang hak dan yang
batil. Maka kalau kita tidak mau hidup kita tersesat, kalau kita tidak mau hidup kita salah jalan dan salah arah, maka ikutilah petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, yang di dalamnya dijelaskan tentang ahkamul khams, yaitu hukum syarak yang 5: wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itulah yang harus kita taati selama kita hidup, sampai nanti Allah memanggil kita untuk kembali pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mana-mana amal yang wajib, nah, mari kita kerjakan. Mana yang sunnah kita perbanyak, mana yang makruh kita kurangi, dan yang mubah adalah boleh kita pilih. Mana yang haram, maka wajib kita meninggalkannya. Oleh karena itu, bagaimana kita tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang haram, kalau kita tidak pernah membaca Al-Quranul Karim? Ya. Jadi di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 30, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam itu, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Furqan ayat 30? Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mangadu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ayah tu Allah Subhanahu wa taala ahani nabinta wa qala rasul ya rabbi ya Allah ya Tuhanku inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahzura. Sesungguhnya umatku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan. Mangaruna binta ma, mangaruna binta ayah, idongkon na binta. Ya Allah ya Rabbi, sesungguhnya umatku mengabaikan Al-Quran. Di dalam penjelasan kitab Madarijus Salikin yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang mengabaikan Al-Quran itu ada 3 orang. Ada 3 kelompok yang dianggap mengabaikan Al-Quran. Yang pertama yaitu orang yang tidak pernah mau membaca Al-Quran. Maka siapa saja di antara kita orang yang tidak pernah mau membaca Al-Quran, maka dia tergolong sebagai orang yang dianggap melecehkan dan mengabaikan Al-Quran. Oma, dibaca mulu Quran ini 3 kali sehari. Bahasa Arabnya saja. Artinya, ayo baca matung artinya. Ulang bahasa Arab ni saja ada. Jadi itulah yang pertama kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Orang yang dianggap mengabaikan Al-Quran yang pertama adalah orang yang tidak pernah mau membaca Al-Quran. Isi alak nasora membaca Quran, maka termasuk orang yang diadukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan Pak Ustadz yakin tidak ada di masjid kita ini orang yang tidak mau membaca Al-Quran. Kalau masih ada di sini yang tidak bisa baca Quran, maka belajar. Menurut statistik data resmi dari pemerintahan dikatakan bahwa 52% lebih penduduk Indonesia tidak bisa baca tulis Quran. 52%, data terbaru mengatakan penduduk Indonesia tidak bisa baca tulis Quran. Kenapa begitu? Mungkin saja mereka tidak pernah diajari Al-Quran. Oleh karena itu bersyukurlah kita yang hari ini di masjid-masjid kita, di sekolah-sekolah kita, anak-anak kita diajarkan Al-Quran. Ya jariamu dong ada kanaki bahasa membaca Al-Quran. Menghafal Quran ya jari. Diajari. Nah, alhamdulillah. Madong-madong deson dak anak tanah hafaz 30 juz. Mulana dong katong di program mate Pak Ustaz. Nah, bagaimana agar anak-anak kita itu adalah anak-anak yang mereka menjadi generasi para pecinta Quran. Mereka adalah orang-orang yang menghafalkan Quran dan juga mengamalkan Al-Quran. Ustaz, arana nakin 70 sahabat yang meninggal karena berperang di jalan Allah. Mereka adalah para penghafal Al-Quran.
Jadi dulu para sahabat yang berjihad dan berperang itu adalah ahli-ahli Quran. Maka didiklah anak-anak kita dengan membaca Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran. Ajarkan mereka Al-Quran. Agar apa? Ketika mereka besok menjadi militer, menjadi bupati, wali kota, gubernur, mereka adalah orang-orang yang mau memahami dan mengamalkan Al-Quran. Jangan seperti sekarang, jadi pejabat, tetapi mereka berani menentang ayat-ayat Allah. Maka oleh karena itu penting kita mendidik generasi kita menjadi orang-orang yang hafal Al-Quran. Biarkan mereka nanti besok ada yang jadi militer, ada yang jadi bupati, wali kota, gubernur. Tetapi walaupun begitu, mereka adalah orang-orang yang mencintai dan mau mengamalkan Al-Quranul Karim. Itulah orang yang pertama yang dianggap mengabaikan Al-Quran, yaitu orang yang tidak mau membaca Al-Quran. Yang kedua dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa orang yang dianggap mengabaikan Al-Quran adalah orang yang dia mau membaca Al-Quran, tetapi dia tidak mau memahami makna dan isi daripada ayat Al-Quran. Maka ini juga masih termasuk dianggap orang yang mengabaikan Al-Quran. Rado yang membaca Quran, taina raya memahami isi dan makna daripada ayat Al-Quran, maka termasuk masih kepada orang yang dianggap mengabaikan Al-Quran. Maka seharusnya adalah kita mau membaca Quran, kemudian juga kita mau memahami makna dan isi daripada ayat Al-Quran. Mudah-mudahan kita juga terhindar daripada yang kedua ini, yaitu orang yang tidak mau memahami makna dan isi daripada ayat Al-Quran. Kalau kita tidak mau memahami makna isi daripada ayat Al-Quran, bagaimana mungkin kita mau mengamalkan Al-Quran? Dia bertunggu mengamalkan. Nana pahami isini, nana betulnya sangat isina. Baru umur 30 tahun, 40 tahun na sungada dapat tamatkan Qur'ani, ibacangin Al-Fatihah sampai An-Nas lengkap don terjemahanna. Dia rumah. Oma, mau ngada di tamatkan kamu Al-Qur'ani mulai Al-Fatihah sampai An-Nas lengkap do terjemah. Mula na po ngada, on masaat na berarti di sisa malam Ramadan terakhiron, mari may tatamatkan Qur'ani, ibaca lengkap do terjemahanna. Alhamdulillah mula bisa busa ibaca do tafsirna. Songoni do idong kon nabi, aso indah ita dianggap orang-orang yang melecehkan dan mengabaikan Al-Quran. Mulai degi-degi alak kafiri Al-Qur'ani mengamuk di tete, sebagaimana Rasmus membakar Al-Qur'an. Kita tersinggung, tapi secara tidak langsung dalam tanda kutip kita juga ada yang mengabaikan Al-Qur'an dan menghinakan Al-Qur'an. Yaitu apa? Kita tidak pernah mau membaca Al-Qur'an. Ita padiar Al-Qur'ani marabi bagasan. Nah, wada yukap. On peaya uma, mulai sana ulang ben kamu soni. Bacalah Al-Qur'ani itu lengkap dengan terjemahannya. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, patulu orang yang dianggap mengabaikan Al-Qur'an adalah orang yang dia mau membaca Qur'an, dia mau memahami makna isi dan ayat daripada Al-Qur'an, tetapi dia tidak mau mengamalkan isi daripada Al-Qur'an. Maka ini juga masih dianggap orang yang mengabaikan Al-Qur'an. Nauzubillah summa nauzubillah. Mau membaca Qur'an, mau memahami makna dan isi daripada ayat Al-Quran, tetapi tidak mau mengamalkan daripada isinya, on peumak termasuk mon tetap dianggap orang yang mengabaikan Al-Quran. Inilah ketiga orang yang diadukan oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 30 surah ke-25. Jadi kalau kita tidak mau orang yang dianggap mengabaikan Al-Quran, kita bacalah Quran itu, kita pahami ayat per ayatnya, lalu kemudian kita amalkan isinya. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Manono mah tarungan nanti. Jadi ya mah, Quran itu adalah petunjuk di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu harus kita baca, pahami terjemahannya, kemudian kita baca tafsirnya, lalu pula kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, barulah kita tergolong sebagai umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Quran surah Thaha ayat 124 Allah mengatakan, "Wa man a'rada an zikri
fa inna lahu ma'isatan dongka wa nasuruhu yaumal qiyamati akma. Wa man aqrada an zikri, siapa saja di antara orangku yang berpaling dari peringatanku ni Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isatan dongka, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nasuruhu yaumal qiyamati akma, dan kelak pada hari kiamat dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Para ulama tafsir mengatakan tentang ayat ini, wa man aqrada an zikri, maksudnya adalah wa man aqrada an qiraati kitabi, bahwa siapa saja dari umat ini yang mereka tidak mau membaca Al-Quran, maka mereka dianggap adalah orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam tafsir berikutnya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa yang dimaksud dengan orang yang mengabaikan berpaling dari peringatan Allah adalah waman aqrada an ahkami waman aqrada an syariati. Siapa saja di antara umatku yang tidak mau tunduk kepada hukum Allah, yang menolak ayatku dan perintahku, kata Allah, maka mereka termasuk orang-orang yang dianggap mengabaikan dan berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Maka nauzubillah summa nauzubillah, ini yang lebih parah. Sudahlah tidak mau membaca Quran, tidak pula mau memahami makna dan isi daripada ayat Al-Quran, bahkan tidak mau mengamalkan. Bahkan yang paling parah, justru dia berani menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berani dia menentang ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia katakan ini tidak wajib, ini bukan perintah Allah. Ada orang seperti itu, ada, kita lihat hari ini. Mereka berani menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bergelar profesor, mereka bergelar doktor, tetapi mereka menjadi orang-orang yang berani durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Kenapa? Karena mereka tidak dididik dari kecil untuk cinta terhadap Al-Quranul Karim. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa akibat daripada kalau kita berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka dikatakan oleh para ulama, siapa saja yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada yang berhak dia dapatkan dalam kehidupan ini kecuali ma'isatan dongka, yaitu kehidupan yang sempit. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan kehidupan yang sempit dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Siapa saja yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau tunduk dan patuh terhadap ayat-ayat Allah, maka kelak ketika seseorang itu telah mati, maka Allah akan membuat kuburnya menjadi sempit. Isa-isa Nasara tunduk di perintah Allah, tidak mau memahami ayat-ayat Allah, kelak kalau dia mati, maka di kuburnya Allah akan menyempitkan kuburnya sehingga kuburnya itu menghempit dia sampai tulang belulangnya menjadi retak-retak dan patah. Itulah ancaman dari Allah bagi orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ulama tafsir juga mengatakan bahwa yang dimaksud daripada kehidupan yang sempit adalah bahwa kelak di dalam kuburnya, dikatakan Imam Ibnu Katsir, kalau orang-orang yang berani menentang ayat Allah, tidak mau tunduk patuh terhadap perintah Allah, kelak di dalam kuburnya Allah akan mengirimkan ular yang mencabik-cabik tubuhnya sampai hari kiamat. Inilah ancaman bagi orang yang tidak mau tunduk dan patuh terhadap ayat-ayat Allah. Allah kirimkan ular yang akan merobek-robek tubuhnya sampai hari kiamat. Kemudian para ulama juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kehidupan yang sempit adalah ada orang di dunia ini tanah amat. Di dunia naya, di dunia numa amana sonangnya tarida, harta cukup, uang berlimpah, rumah mewah, mobil ada, kemanapun dia mau pergi bisa, mau makan apa saja cukup, mau beli apa saja bisa, semuanya tidak ada yang kurang. Mereka adalah orang-orang yang tanah amat. Mereka yang kita nampak secara kasat mata sangat bahagia, tetapi kata para ulama, walaupun mereka secara zahir bahagia, tetapi hati mereka tidak pernah mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Hati mereka tidak pernah merasakan yang namanya ketenangan. Kenapa? Karena mereka tidak mau memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga walaupun mereka cukup segalanya di dalam kehidupan ini, tetapi mereka hatinya sempit. Mereka tidak pernah menemukan yang namanya kebahagiaan.
Itulah yang terjadi di Jepang. Ada seorang direktur, bos mobil, pemilik pabrik mobil lah ya, Bayon. Penghasilannya jangan ditanya, puluhan miliar per bulan. Kalau sudah penghasilan puluhan miliar per bulan, saya rasa apa yang tak bisa dibeli ya, semua cukup. Tetapi hidupnya tidak bahagia, hatinya selalu gelisah. Lalu bagaimana akhir hidupnya? Dia loncat dari lantai 30 gedung pencakar langit, loncat ke bawah lalu kemudian mati. Kenapa? Karena dia tidak menemukan yang namanya kebahagiaan di dalam hidupnya. Inilah yang terjadi. Lalu apa makna bahagia bagi kita? Apakah kebahagiaan itu adalah milik daripada orang-orang yang berharta? Kalau kebahagiaan milik orang-orang yang berharta, tentu kita yang hidupnya sederhana ini tidak pernah menemukan yang namanya kebahagiaan. Tetapi walaupun hidup kita seperti ini, ternyata kita masih bisa merasa bahagia. Lalu kalau begitu, apa makna bahagia sebenarnya? Kalau ditanya setiap orang dari kita, pasti jawabannya berbeda-beda. Ada bahagia. Coba jelaskan apa definisi bahagia menurut Anda. Pasti jawabannya beda-beda. Ada yang mengatakan, oh bahagia itu Ustaz, kalau saya sudah punya rumah 5, mobil 4, istri 4, bisa keliling dunia, itulah bahagia. Belum tentu. Ada juga orang yang begitu tapi hidupnya tidak bahagia. Terasa seperti ada sesuatu yang kurang di dalam hatinya. Ya kan? Ada orang cukup segalanya tapi tidak bahagia. Ya kan? Nampak bahagia secara zahir, tetapi mereka kalau mau tidur harus nelan pil tidur 4 tablet baru bisa tidur. Opat jopel modomiu mak sobaru tarpor mungkin nana tarpor marsak mamikirkon on naron dia motor ni sadun dia obsis naron nisam marugi marsak indah bisa modom. Apakah itu yang namanya kebahagiaan? Maka bahagia bagi seorang mukmin adalah apa? Ketika seorang mukmin bisa melaksanakan solat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Itulah kebahagiaan bagi seorang mukmin. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma biha. Bahwa salat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh atau salat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Itu kalau 1 kali salat sunnah qobliyah subuh. Allah kasih lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Tetapi bukan di sini, di akhirat. Ya, di akhirat akan Allah tampakkan pahalanya. Itu kalau 1 kali. 100 kali kita salat sunnah qobliyah subuh, 100 kali dunia dan isinya. 1000 kali kita salat sunnah qobliyah subuh, 1000 kali dunia dan seluruh isinya. Seumur hidup kita salat sunnah qobliyah subuh, seumur hidup lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Maka kalau ditanya, siapa orang paling bahagia di dunia ini? Seorang mukmin yang bisa melakukan salat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Merekalah orang-orang terkaya di dunia ini. Merekalah orang kaya yang sesungguhnya. Tetapi nanti Allah berikan di hari akhirat. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masyarul muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah Al-Qur'an yang menjadi petunjuk bagi kita. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka disentuh dengan Al-Qur'an, tidak ada di antara mereka yang menjadi orang-orang yang biasa. Para sahabat itu ketika mereka telah disampaikan Al-Qur'an, mereka berubah menjadi orang-orang yang biasa. Abu Bakar menjadi luar biasa, Umar menjadi luar biasa, Ali menjadi luar biasa. Begitulah mereka ketika mereka telah beriman dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada di antara kita hari ini yang mereka telah membaca Al-Qur'an lalu hidupnya biasa-biasa saja, maka ada yang salah di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena para sahabat begitu mereka disentuh dengan Islam, mereka berubah menjadi orang-orang yang sangat luar biasa. Dulu bangsa Arab adalah bangsa yang tidak pernah dikenal. Di antara 2 kekuatan kaum Persia dan Romawi, bangsa Arab bukanlah kaum yang dianggap. Mereka adalah bangsa yang tidak pernah diperhitungkan. Yang pekerjaan mereka setiap harinya adalah perang antar suku, zina, mabuk, prostitusi, membunuh anak-anak kecil, bayi-bayi. Itulah yang mereka lakukan. Tetapi setelah Islam datang, lalu kemudian Al-Quran memuliakan mereka.
mereka menjadi penguasa dunia selama 14 abad lamanya. Maka kalau kita mau mulia jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita baca Al-Qur'an, kita pahami isinya, lalu kita amalkan. Dengan itulah insyaallah kita akan memperoleh kemuliaan di dunia ini maupun di hari akhirat. Maka kalau kita ingin mencari kemuliaan, jangan pergi ke tempat lain. Carilah kemuliaan itu bersama Al-Qur'anul Karim, karena Al-Qur'anul Karim diturunkan pada bulan mulia, dibawa oleh malaikat paling mulia, dan diajarkan oleh Rasul yang paling mulia, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berkata dengan Al-Qur'an, maka hujahnya akan kuat dan dia akan menjadi mulia. Mudah-mudahan kita semua adalah termasuk daripada orang-orang yang ahli Quran, termasuklah kita orang-orang yang berhak kelak di hari akhirat, orang yang berhak mendapatkan syafaat, yang berhak menjadi orang yang mensyafaatkan 70 orang daripada ahli keluarga kita, dikarenakan kita adalah orang-orang yang mencintai Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua dan anak-anak keturunan kita diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan ini, menjadi generasi-generasi yang senantiasa membersamai kehidupan kita dengan Al-Quranul Karim, karena itulah petunjuk kita sehingga kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita dikembalikan apakah amal kita dibalas dengan neraka ataukah dibalas dengan surga Allah Subhanahu wa taala, dan semua pilihan itu berada di tangan kita. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.